Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Bakti Surya Pratiwi dengan NIM E41171956 dari jurusan Teknologi Informasi Prodi Teknik Informatika Kampus Politeknik Negeri Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pengolahan citra digital tentang deteksi daun sawi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah workshop sistem cerdas. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan desain aplikasi dari pengolahan citra digital ini sendiri. Pertama, kita ketikkan kata guide dalam kolom comment window. Kemudian enter, dan nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini ada menu file. Menu file ini nantinya isinya adalah ada perintah open image. Open image ini digunakan untuk memilih gambar yang akan diolah ke dalam sebuah citra. Untuk mengetahui fungsi menu file ini sendiri, kita dapat mengeklik view callbacks, kemudian kita pilih callback. Nah, di sini ada fungsi dari pop menu 1 atau open image pada fitur file tadi. Nah, cara kerja pop menu 1 ini atau pop menu of file ini yaitu bila user memilih salah satu pilihan, kemudian pilihan tersebut diperoleh atau ditangkap dengan fungsi get. Dengan fungsi get, kemudian di sini juga ada string. String dari pilihan tersebut dapat didapat dengan fungsi get juga. Kemudian dikonferensikan ke dalam tipe cell dalam fungsi str yang nantinya akan ditampung di dalam variabel contents. Dari variabel content ini didapatkan value dari pilihan user yang nantinya ditampung ke dalam variabel pop-up choice. Pada baris berikutnya terdapat percabangan if yang di dalamnya terdapat argumen berikut ini. Nah, fungsi dari variabel strcmp ini sendiri yaitu untuk membandingkan pilihan user pada variabel pop-up choice dengan string open image yang nantinya jika hasilnya sama atau benar, maka fungsi uiGetFile ini akan membuka dialog box untuk memilih file. Kemudian ditentukan ekstensi file yang ditentukan untuk memilih citra. Di sini ada format JPG, BMP, PNG, dan TIFF. Kemudian nanti akan muncul dialog buka citra. Dari fungsi uiGetFile nanti, file didapatkan nama file dan path yang merupakan sebuah array. Pada fungsi berikutnya terdapat if usequal. Usequal ini berfungsi jika nama file tersebut berfungsi mengecek nama file tersebut ada atau tidak. Jika ada, fungsi full file membaca nama path atau letak folder dan nama file. Kemudian fungsi imread ini sendiri untuk membaca citra yang terdapat pada file tersebut. Kemudian nantinya akan ditampung ke dalam variabel handle image. Pada baris berikutnya terdapat variabel GUI-data. Variabel GUI-data ini sendiri berfungsi untuk mengaktifkan handle. Menjadi GUI-data HObject handle ini untuk mengaktifkan handle. Variabel handle ini sendiri fungsinya untuk menampung nilai dari suatu variabel untuk digunakan pada fungsi yang lain pada file yang sama. Kemudian di sini ada
access. Fungsi dari access ini untuk memanggil handle.access1 pada figur yang terletak di desain. Jadi letak dari access handle 1 ini tampilannya seperti berikut ini ya. Jadi akan tampil seperti ini. Kemudian fungsi imshow yaitu menampilkan variabel handles.image yang mengandung citra asli yang nantinya kemudian juga akan diberikan variabel title yang berfungsi untuk memberikan judul pada citra asli. Jika nama file tersebut tidak ada, maka akan direturn dengan perintah kosong. Dan jika terdapat error, maka akan ditampung pada blockage. Sehingga akan ditampilkan bagian error mana, sehingga akan ditampilkan bagian error yang mana. Selanjutnya di sini ada fitur threshold. Saya akan menjelaskan fungsi dari menu threshold ini sendiri. Jadi threshold ini digunakan untuk segmentasi citra yang merupakan proses untuk memisahkan antara objek dengan background atau latar belakang. Nah, hasil dari segmen citra berikutnya, segmentasi citra berikutnya dapat mencari fitur dari objek tersebut. Fitur-fitur tersebut diantaranya yang selanjutnya saya akan kembali ke desain aplikasi. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari fitur threshold. Nah, di sini ada fitur threshold yang digunakan untuk segmentasi citra. Segmentasi citra sendiri merupakan proses untuk memisahkan antara objek dengan background atau latar belakang. Nah, hasil dari segmentasi citra ini berikutnya dapat mencari fitur dari objek tersebut. Fitur-fitur tersebut diantaranya yaitu perimeter, luas, dan bentuk. Kita coba fitur dari threshold-nya sendiri. Kita run dulu program atau aplikasinya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Di sini ada menu file. Kemudian ada open image untuk memilih gambar yang akan diolah. Di sini saya akan memilih daun sawi. Nah, gambar sudah muncul. Kemudian kita coba menu threshold. Pertama kita coba yang threshold 50. Nah, hasilnya seperti ini. Menghasilkan citra seperti ini, kemudian kita coba lagi threshold yang 100. Nah, di sini mulai lebih banyak putihnya daripada yang tadi. Kemudian kita coba yang 150.
Nah, jadi objeknya putih dan backgroundnya hitam. Yang 200 di sini ada sedikit noise. Kemudian yang 250 seperti ini. Dari sekian threshold yang saya coba, 100 threshold yang 150 yang lebih cocok. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari menu threshold ini sendiri. Caranya kita klik view callbacks, kemudian pilih callback. Di sini ada fungsi dari pop-up menu 3 callback. Pop-up menu 3 ini sendiri yaitu merupakan fitur dari threshold. Cara kerja dari pop-up menu threshold ini terdapat string pada pilihan user yang ditangkap dengan fungsi get. Kemudian dikonversi ke field dengan fungsi string. Fungsi dikonversi berikut ini merupakan tampilan dari coding fungsi dari pop-up menu 3 atau threshold. Cara kerja pop-up menu threshold ini terdapat string pada pilihan user, kemudian ditangkap dengan fungsi get, kemudian dikonversi ke variabel cell dengan fungsi str yang kemudian akan terhubung dengan variabel konten. Variabel konten tersebut didapatkan nilai dari pilihan user dengan fungsi get. Kemudian hasilnya ditaruh pada fungsi atau variabel pop-up choice. Baris berikutnya ada percabangan if yang terdapat argumen berikut ini. Fungsi dari variabel strcmp ini sendiri yaitu untuk membandingkan variabel pop-up choice yang mengandung nilai pilihan user dengan string 50. Jika sama atau benar, maka nilai 50 ini ditampung pada variabel th. Untuk menampung nilai threshold ini yang digunakan binarisasi. Untuk menampung nilai threshold ini yang digunakan binarisasi dan ekstraksi fitur. Pertama-tama, th ditampung pada variabel handle th. Pertama-tama, untuk menampung nilai threshold ini yang digunakan binarisasi dan ekstraksi fitur. Pertama-tama, th ditampung pada variabel handles.th. Kemudian handles.th ini berfungsi menampung nilai yang digunakan untuk fungsi yang lain seperti fungsi binarisasi dan ekstraksi fitur. Kemudian di sini ada fungsi GUI-data. GUI-data ini berfungsi untuk mengaktifkan variabel handles. Begitu juga dengan kode berikutnya, berlaku untuk threshold 100 sampai dengan threshold 250 sama dengan cara kerja yang threshold 50.
Jika tidak ada pilihan yang sesuai, sesuai dengan pilihan user, maka di return juga dengan perintah kosong. Lalu terdapat pesan error. Nantinya pesan error akan ditampung ke dalam block cache. Kemudian pesan error tadi akan ditampilkan pada layar. Yang selanjutnya saya kembali ke aplikasinya. Threshold sudah kita coba, kemudian di sini ada fitur edit. Nah, pertama ada grayscale, binarisasi, citra red, citra green, citra blue, deteksi tepi, dan histogram. Yang pertama kita coba dulu fitur grayscale. Hasilnya menghasilkan citra seperti ini. Kemudian untuk merubah ke biner, selanjutnya ada binarisasi. Untuk merubah ke biner, kita tentukan dulu thresholdnya. Misal kita pilih threshold yang 150 tadi, karena dari sekian threshold yang 150 ini lebih sesuai atau cocok. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada citra red. Menghasilkan citra seperti ini. Selanjutnya ada citra green. Menghasilkan citra seperti ini. Yang blue menghasilkan citra seperti ini. Kemudian ada deteksi tepi. Pada deteksi tepi ini saya menggunakan metode Kirsch. Nah, tampilan deteksi tepinya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada histogram. Nah, ini merupakan tampilan dari histogram citra itu sendiri. Kita akan menjelaskan cara kerja dari menu edit. Kita kembali ke desain aplikasi. Di sini ada menu edit. Untuk mengetahui fungsinya, kita dapat klik view callbacks, kemudian kita pilih callback. Nah, nanti akan muncul coding dari function pop menu 2 atau menu edit itu sendiri. Di sini ada nilai string yang merupakan dari pilihan user didapatkan dengan fungsi get. Dengan fungsi get, kemudian ditampung ke variabel cell dalam fungsi str, yang nantinya juga akan ditampung ke dalam variabel contents. Dari variabel konten ini didapatkan nilai dari pilihan user, kemudian ditampung ke dalam variabel pop-up choice. Untuk baris berikutnya, terdapat percabangan if dengan argumen seperti ini.
percabangan if yang mengandung argumen seperti berikut ini. Kemudian di sini ada variabel strcmp. Jadi strcmp ini berfungsi membandingkan pilihan user pada variabel pop-up choice dengan string grayscale. Jika hasilnya sama atau benar, maka pengolahan citra asli pada variabel handles handle.image akan dirubah menjadi grayscale dengan fungsi RGB to gray. Jadi nilai RGB dari citra asli dijumlahkan dan dibagi 3 sehingga didapatkan nilai grayscale yang nantinya citra grayscale ditampung ke dalam variabel gray. Kemudian di sini ada variabel access. Access ini berfungsi memanggil access 2 pada figur. Nah, tampilannya access 2 seperti berikut ini ya pada desain aplikasinya. Kemudian ada fungsi imshow. Di sini ada variabel imshow yang fungsinya menampilkan citra grayscale yang nantinya juga akan diberikan variabel title untuk memberikan judul citra yang diolah dengan judul citra grayscale. Yang selanjutnya ada binarisasi. Untuk memilih citra binarisasi, di sini ada percabangan else if. Percabangan else if di sini mengandung argumen berikut ini. Dan variabel strcmp ini berfungsi membandingkan pilihan user pada variabel pop-up choice dengan string binarisasi. Jika hasilnya sama atau benar, maka akan dilakukan perubahan citra RGB ke grayscale menggunakan fungsi RGB to gray. Dan nantinya hasilnya akan ditampung ke variabel gray. Kemudian akan dilakukan proses binarisasi citra terlebih dahulu. Ukuran dari citra grayscale tersebut dihitung dengan fungsi size. Kemudian ditampung ke sebuah array. Kemudian di sini ada fungsi access, yaitu yang gunanya memanggil access 2 pada figur. Nah, nanti akan muncul di bagian sini. Nanti citra binarnya akan muncul di bagian access 2 ini. Kemudian di sini ada variabel imshow yang berfungsi untuk menampilkan citra biner. Yang kemudian nantinya juga akan ada variabel title untuk memberikan judul pada citra yang berupa citra biner. Nah, yang selanjutnya ada percabangan else if. Untuk memilih
citra RGB, di sini ada percabangan else if pada citra red dengan argumen berikut ini. Di sini strcmp merupakan variabel yang berfungsi untuk membandingkan pilihan user pada variabel pop-up choice dengan string citra red. Nah, jika hasilnya sama atau benar, maka pengolahan citra asli pada variabel handle image akan dirubah menjadi citra red dengan fungsi citra red. Kemudian di sini ada fungsi access yang berfungsi untuk memanggil access 2 pada figur. Kemudian ada imshow yang fungsinya juga menampilkan citra red. Kemudian juga akan diberikan variabel title untuk memberikan judul pada citra yang berupa citra red. Yang selanjutnya untuk memilih citra green, di sini ada percabangan else if yang mengandung argumen berikut ini. strcmp ini merupakan variabel yang berfungsi untuk membandingkan pilihan user pada variabel pop-up choice dengan string citra green. Jika hasilnya sama atau benar, maka pengolahan citra asli pada variabel handle image akan dirubah menjadi citra green. Di sini juga ada variabel access yang berfungsi untuk memanggil access 2 pada figur. imshow berfungsi untuk menampilkan citra green. Kemudian juga ada variabel title yang berfungsi untuk memberikan judul pada citra berupa citra green. Yang selanjutnya begitu juga dengan citra blue. Di sini ada percabangan else if yang mengandung argumen berikut ini. Variabel strcmp ini berfungsi membandingkan pilihan user pada variabel pop-up choice dengan string citra blue. Jika hasilnya sama atau benar, maka pengolahan citra asli pada variabel handle image akan dirubah menjadi citra blue. Di sini juga ada variabel access yang berfungsi untuk memanggil access 2 pada figur. Kemudian ada imshow. Imshow ini berfungsi untuk menampilkan citra blue. Dan kemudian juga ada variabel title yang gunanya untuk memberikan judul pada citra berupa citra blue. Kemudian yang selanjutnya yaitu jika user memilih deteksi tepi, terdapat percabangan else if. Nah, di sini ada percabangan else if dengan argumen berikut ini. Di sini juga ada variabel strcmp yang fungsinya untuk membandingkan pilihan user pada variabel pop-up choice dengan string deteksi tepi. Kemudian jika hasilnya benar atau sama, maka akan dilakukan pengubahan ukuran citra untuk mempercepat proses deteksi tepi. Pada baris berikutnya terdapat pengubahan citra RGB ke grayscale. Pengubahan citra RGB ini ke grayscale menggunakan fungsi RGB to gray yang fungsinya untuk mengubah citra asli yang di resize menjadi grayscale dan nantinya ditampung ke variabel gray. Dan untuk selanjutnya di baris berikutnya terdapat median filtering.
Median filtering ini fungsinya untuk menghilangkan noise pada citra dengan menggunakan median filtering dengan kernel 5x5 yang merupakan tetangga atau titik-titik dari pixel gray. Pada median filtering ini dicari median yang kemudian digantikan dengan nilai median tersebut. Kemudian digeser satu persatu dan dihasilkan citra yang sudah dihilangkan noise-nya dengan teknik median filtering yang ditampung dalam variabel gray atau G ini. Deteksi tepi ini menggunakan metode Kirsch. Metode ini menggunakan atau melakukan konvolusi yang melibatkan kernel pada mata angin, ya seperti timur, timur laut, utara, dan seterusnya sampai tenggara. Kemudian proses konvolusi ini berfungsi memperoleh suatu piksel berdasarkan pada nilai-nilai tetangganya yang melibatkan matriks atau kernel baru. Jika sudah didapatkan hasil konvolusi, maka akan ditampung ke variabel img_tm, imgtl, dan selanjutnya dan seterusnya sampai dengan imgtg atau image tenggara. Nah, citra yang diperoleh dari konvolusi tadi nantinya akan dilakukan perhitungan seperti berikut ini. Dan hasil dari perhitungan konvolusi tadi akan ditampung dalam variabel img_Kirsch yang didapatkan dari citra. Nah, kemudian selanjutnya ada variabel access handles.access2. Fungsi dari access ini sendiri yaitu memanggil access2 dari figur. Jadi nanti tampilan dari img_Kirsch akan ditampilkan pada desain aplikasi di Access2. Selanjutnya fungsi dari access handles tadi kan menampilkan citra dari variabel img_Kirsch dan menampilkan gambar yang sudah mempunyai skala. Dan yang selanjutnya ada axis of. Nah, variabel axis of ini berfungsi untuk menghapus perhitungan atau koordinat kartesius pada axis. Kemudian di sini juga ada color map gray yang fungsinya untuk pemetaan warna citra grayscale. Dan di sini ada variabel title yang berfungsi untuk memberi judul pada citra berupa deteksi tepi Kirsch. Nah, untuk yang selanjutnya, jika user memilih histogram, di sini ada percabangan else if. Pada percabangan else if ini mengandung argumen seperti berikut. Dan di sini ada variabel strcmp yang berfungsi untuk membandingkan pilihan user pada variabel pop-up choice dengan string histogram. Jika hasilnya sama atau benar, maka citra RGB dirubah menjadi ke grayscale menggunakan fungsi RGB to gray. Kemudian nantinya akan ditampung ke variabel gray_image. Dan selanjutnya akan dipanggil fungsi access2. Dan selanjutnya di sini ada fungsi imhis. Variabel ini sendiri mempunyai fungsi untuk menampilkan histogram. Selanjutnya yaitu ada variabel title
yang berfungsi untuk memberikan judul pada histogram yang diberi judul histogram citra. Nama file tersebut tidak ada, maka direturn dengan perintah kosong. Jika terdapat error akan ditampung pada blockage. Jika nama file tersebut tidak ada, maka direturn dengan perintah kosong. Dan jika terdapat error, maka akan ditampung pada blockage. Sehingga akan ditampilkan bagian error itu yang mana. Saya akan kembali ke aplikasi. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan kembali ke aplikasinya. Kemudian di sini ada fitur-fitur seperti get RGB, get fitur, add data, delete data, export to Excel. Saya akan mencoba yang get RGB. Saya klik yang get RGB, maka nilainya akan muncul pada kolom berikut ini. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan mencoba menu dari get fitur. Tapi untuk mencoba ini kita harus memilih threshold terlebih dahulu. Kita coba pilih threshold yang 150 karena dari threshold 50 sampai 250 ini menurut saya yang lebih cocok pada citra saya yaitu yang 150. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian saya klik get fitur. Nah, ketika get fitur diklik, maka akan muncul nilai dari perimeter, luas, dan bentuk pada kolom seperti ini. Kemudian coba saya tambahkan datanya dengan mengklik data, add data. Nah, datanya akan muncul di dalam tabel. Ada RGB, fitur perimeter, luas, dan bentuk. Kemudian coba saya memilih gambar lagi. Yang kedua saya pilih yang B, sawi yang B. Sama, kita lakukan grayscale, binarisasi, citra red, green, blue, deteksi tepi, histogram. Kita pilih threshold yang 150. Kita klik get RGB. Maka yang muncul angkanya seperti ini. Dan jika kita klik get fitur, maka muncul seperti ini. Jadi angkanya sudah berbeda ya dengan yang pertama tadi. Kemudian kita klik add data. Yang ketiga saya mencoba untuk memilih gambar lagi. Saya memilih objek sawi namun dengan foto yang berbeda, foto sawi yang berbeda. Kita pilih yang daun sawi C. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik
get RGB, yang muncul angkanya seperti ini. Kemudian kita klik get fitur, angkanya berubah seperti ini. Kemudian kita tambahkan data agar muncul ke dalam tabel berikut ini. Kita klik add data. Nah, ini datanya berbeda-beda ya. Kemudian coba saya pilih gambar yang lain lagi. Kita pilih gambar yang D. Nah, hasilnya akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik get RGB, angkanya akan berubah. Kemudian get fitur, angkanya juga akan berubah juga. Kemudian saya akan mengklik add data agar bertambah di tabel berikut ini. Yang selanjutnya kita pilih gambar yang E. Nah, hasilnya seperti ini. Kita klik get RGB. Angkanya akan berubah seperti ini. Kemudian kita klik get fitur, angkanya juga akan berubah. Kemudian kita klik add data. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Kita masukkan gambar daun sawi yang ke F. Kita klik get RGB, angkanya sudah berubah. Kemudian get fitur, angkanya juga sudah berubah. Kita klik add data. Nah, data sudah tertampung ke dalam tabel. Kemudian untuk mengecek apakah data ini sudah masuk ke Excel, ke data Excelnya atau belum, maka kita harus membuka data Excelnya terlebih dahulu. Nah, setelah datanya sudah tertampung ke dalam tabel berikut ini, maka kita klik export to Excel untuk memasukkan data ke dalam. Nah, setelah datanya tertampung ke dalam tabel ini, maka kita klik export to Excel. Maka kita cek apakah datanya sudah masuk ke dalam data Excel-nya atau belum. Kita buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Nah, ternyata datanya sudah muncul di dalam Microsoft Excel-nya sendiri. Berarti proses tadi berhasil. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana ekstraksi fitur ini bekerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari get RGB. Kita klik bagian view callback, kemudian kita pilih callback. Nah, di sini ada fungsi pas button 1 atau yang disebut dengan get RGB tadi.
Di sini ada fungsi dari menu get RGB, ada red, green, blue. Kemudian di sini juga ada min R yang berarti merupakan nilai dari RGB-nya. Di sini ada nilai rata-rata RGB-nya dan kemudian ekstraksi dari warna RGB ini sendiri nantinya digunakan sebagai mendeteksi kesiapan dari daun sawi untuk dikonsumsi, karena daun sawi sendiri ada yang masih terlalu muda, kemudian ada yang muda, dan ada yang sudah tua sehingga tidak layak dikonsumsi. Pengolahan citra digital tentang daun sawi ini sendiri juga dapat digunakan untuk segmentasi citra untuk pemantauan pertumbuhan daun sawi dan juga pendeteksian kerusakan pada daun sawi. Yang selanjutnya kemudian saya akan kembali ke desain aplikasinya. Yang kedua ada get fitur. Get fitur ini bisa dilihat cara kerjanya dengan klik view callback, kemudian callback. Nah, di sini sudah tertampil coding dari fungsi push button 2 atau menu get fitur tadi. Jadi pada fungsi ini citra asli dirubah ukurannya menjadi kecil agar proses ekstraksi lebih tepat dengan menggunakan fungsi imresize. Dengan fungsi imresize nantinya akan mengubah citra dalam variabel handle.image dengan ukuran 400:400 yang nantinya akan ditampung ke dalam variabel irgb dengan menggunakan fungsi RGB to gray. Kemudian akan dilakukan median filtering yang berfungsi untuk menghilangkan noise. Di sini menggunakan kernel 5x5 yang hasilnya nanti hasil median filteringnya akan ditampung ke dalam variabel med atau median. Nah, fungsi dari size ini sendiri merupakan menentukan jumlah baris dan kolom yang nantinya ditampung ke dalam array m,n menggunakan ukuran 400:400. Kemudian akan ditampung ke dalam variabel iFitur. Yang selanjutnya ada variabel th yang merupakan variabel yang didapat dari menu threshold. Yang selanjutnya saya kembali ke desain. Di sini ada fitur add data atau tambahkan data. Kita lihat fungsinya atau cara kerja. Nah, di sini sudah tertampil fungsi dari push button 3 atau menu add data tadi. Di dalam fungsi ini terdapat variabel red, green, blue, luas, keliling, dan rata-rata dari sebuah citra yang sudah diolah tadi, yang ditampung dalam sebuah array. Kemudian data nantinya akan ditampung ke dalam sebuah tabel dengan fungsi get. Dan juga di sini juga ada string data yang didapatkan dari fungsi get. Kemudian di sini ada handles yang fungsinya untuk menampilkan data. Kemudian di sini juga ada GUI data yang fungsinya untuk menampilkan handles. Jadi di dalam add data ini nantinya data yang akan ditampilkan berupa nilai red, green, blue, luas, keliling, dan rata-rata.
Yang selanjutnya saya akan menuju ke delete data. Cara kerja dari delete data ini sendiri bisa kita lihat dengan klik view callbacks, kemudian callbacks. Nah, di sini sudah tampil fungsi dari push button 3 atau delete data. Delete data ini sendiri fungsinya untuk menghapus data yang terdapat pada tabel. Jadi cara menghapusnya dengan menghapus tabel dengan fungsi get dan menghapus data dengan fungsi get. Kemudian dengan dihapus maka data pada tabel akan terhapuskan. Kemudian kita ke dalam menu kemudian saya akan menjelaskan menu export to Excel dengan cara view callback, kemudian callback, maka akan muncul fungsi coding dari push button 3 atau export to Excel. Sama seperti maksudnya di sini terdapat fungsi dari push button sudah tampil fungsi coding dari push button 4 atau menu export to Excel. Jadi di sini fungsi dari export to Excel yaitu mengekspor data tersebut ke dalam Microsoft Excel. Di sini saya taruh foldernya di bagian D dengan nama folder Lombok Mataram. Kemudian di dalam folder tersebut terdapat Microsoft Excel yang sudah saya siapkan dengan nama fitur citrahinbody.xls. Nah, kemudian yang selanjutnya pada menu push button 4 ini atau menu export to Excel, fungsinya untuk menyimpan data yang sudah ditampilkan di aplikasi tadi disimpan ke dalam bentuk Excel. Di sini formatnya Excel. Nantinya juga ada kolom. Nantinya isinya juga ada data seperti nanti datanya berupa isi di dalam kolom dan kemudian kita kirimkan nama variabel ke dalam fungsi XLS write. Nah, di sini kita perlu mencari namanya. Nah, di sini saya memberi nama atau menaruh data Excel-nya sendiri di bagian D dengan nama folder Lombok Mataram. Dan nama Microsoft Excel-nya saya beri nama fitur citrahinbody XLS yang nantinya otomatis akan tersimpan datanya. Yang selanjutnya di sini ada ekstraksi fitur, nanti mengandung nilai-nilai dari red, green, blue, perimeter, luas, dan bentuk. Nah, ada beberapa parameter yang harus didapatkan untuk mendapatkan ekstraksi fiturnya. Ada RGB, kemudian ada beberapa array yang dijadikan matriks, kemudian ada centroid,
Kemudian ada perimeter, luas, dan bentuk yang nantinya dimasukkan ke dalam value field dari ekstraksi fiturnya tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari atau fungsi dari red green blue, nilai dari red green blue ini sendiri dengan cara view callback kemudian callback. Nah, di sini akan tampil fungsi dari button edit 4 yang merupakan fungsi dari perhitungan atau nilai yang akan ditampilkan ke red green blue-nya itu sendiri. Jadi perhitungan dari red green blue itu nantinya akan ditampilkan ke dalam tabel atau kolom fitur ekstraksi fitur tadi, dan seterusnya berlaku untuk yang green dan blue juga. Yang selanjutnya ada perimeter, luas, dan bentuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari perimeter, luas, dan bentuk. Kita klik view callback, kemudian kita pilih callback. Nah, jadi kan perhitungan dari perimeter, keliling, dan bentuk seperti ini. Jadi nanti dicari perimeternya, keliling, dan bentuknya sesuai dengan rumus-rumus yang ada di codingan seperti ini. Kemudian setelah perhitungan dilakukan, maka akan didapatkan nilai dari perimeter atau luas, kemudian keliling, dan juga bentuk yang nantinya akan ditampung ke dalam sebuah handles untuk ditampilkan ke dalam kolom yang sudah disediakan. Kemudian di sini juga ada GUI data object handles yang gunanya untuk mengaktifkan handles. Nah, itu tadi penjelasan dari fungsi luas, keliling, dan bentuk. Nah, selanjutnya saya akan kembali ke aplikasi. Nah, selanjutnya saya akan mengulas lagi fungsi-fungsi dari menu pada aplikasi pengolahan citra digital ini. Yang pertama ada open image, kemudian ada file dan open image. Ini digunakan bertujuan sebagai akuisisi citra yang dilakukan dengan cara pengambilan foto menggunakan kamera HP serta pencahayaan yang cukup dengan resolusi yang sudah dipersiapkan. Setelah memilih, karena saya memilih gambar daun sawi ini, maka akan muncul citra asli seperti ini. Nah, kemudian di menu edit ada di sini kan ada pada daun sawi ini terdapat bercak-bercak atau bolong pada daun. Saya akan melakukan alur pendeteksian kerusakan pada daun sawi pada gambar berikut. Nah, di sini kan terlihat ada yang bolong. Untuk mendeteksi daun sawi ini dapat digunakan fitur pada menu grayscale. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian pada menu biner menghasilkan seperti ini. Nah, jadi yang bolong-bolong itu terlihat di sini. Kemudian ketika di biner itu akan terlihat yang rusak atau yang bolong. Bagian mananya. Untuk prosesnya sendiri pada fitur grayscale menggunakan fungsi RGB to gray.
Proses RGB ini sendiri mengubah 3 layer pada RGB menjadi 1 layer. Citra RGB dengan menggunakan algoritma menentukan nilai grayscale pengolahan citra yang rumusnya sudah ada pada coding yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk citra biner sendiri terdapat 2 warna hitam dan putih. Kemudian yang selanjutnya ada citra red. Dengan menggunakan menu RGB ini, kita dapat mendeteksi daun sawi untuk digunakan sebagai pendeteksian kesiapan dari daun sawi ini sendiri untuk dikonsumsi. Karena daun sawi kan ada yang masih terlalu muda, ada yang muda dan tua. Jika tua kan sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada fitur deteksi tepi. Kita coba saja hasilnya seperti apa. Nah, fungsi dari deteksi tepi ini yaitu untuk mencari garis tepi dari objek. Di sini sudah terlihat tepi-tepi dari objeknya. Kemudian yang selanjutnya ada fitur histogram. Fitur histogram ini sendiri kita coba. Nah, akan tampil seperti ini. Histogram merupakan diagram yang menampilkan distribusi frekuensi tes pixel di dalam suatu citra. Jadi pada sumbu horizontal itu merupakan nilai intensitas pixel, sedangkan pada sumbu vertikal merupakan frekuensi atau jumlah dari pixel tersebut. Nah, jadi itu merupakan histogram. Untuk selanjutnya di sini ada thresholding. Nah, tadi sudah kita coba. Untuk yang 50 yang terlihat hanyalah warna hitam atau backgroundnya saja. Yang 100 sedikit ada putih-putihnya. Yang 150 agak terlihat sempurna. Yang ke-200 warnanya hampir putih. Yang 250 lebih banyak putihnya, maka kita pilih yang 150 saja. Nah, kemudian di sini ada fungsi get RGB yang digunakan sebagai pendeteksi kesiapan dari daun sawi untuk dikonsumsi, karena daun sawi sendiri ada yang muda dan ada yang tua. Pada daun sawi yang saya contohkan di sini terdapat bercak-bercak atau bolong-bolong. Kemudian ada get fitur atau ekstraksi fitur. Apa hubungannya ekstraksi fitur ini dengan pendeteksian daun sawi? Di sini ada area, kemudian ada perimeter, luas, dan bentuk. Jadi nanti daun sawinya akan dihitung nilai luas, perimeter, dan juga bentuknya dari ukuran daun sawi tersebut. Kita klik menu Get RGB, akan muncul angka seperti berikut. Get fitur akan muncul di bagian perimeter, luas, dan bentuk. Kita tambahkan datanya, maka akan tampil seperti berikut. Kemudian jika diklik add data, maka akan muncul di
bagian tabel seperti berikut ini. Kemudian saya klik export to Excel. Kemudian saya buka data Excel-nya. Maka datanya akan muncul di bagian Excel berikut ini. Yang nomor 1 ya. Jadi data tersebut sudah tersimpan ke Excel. Nah, alasan saya memilih daun sawi ini karena sawi merupakan tanaman komoditas yang memiliki nilai komersial dan digemari masyarakat Indonesia. Selain memiliki masa panen yang singkat, tanaman ini dapat dibudidayakan secara hidroponik maupun non-hidroponik. Nah, dengan menggunakan aplikasi pengolahan citra digital ini dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan sawi dari tingkat bolongnya daun atau bercak-bercak, kemudian juga dapat mengetahui apakah daun tersebut sudah layak dikonsumsi atau tidak, karena daun sawi ada yang masih muda, kemudian juga ada yang sedang atau muda, dan ada yang tua. Sedangkan yang tua sudah tidak layak dikonsumsi. Kemudian selain itu, biasanya pengolahan citra digital tentang daun sawi ini juga dapat digunakan untuk pemantauan pertumbuhan daun sawi itu sendiri agar dapat dilihat kelayakan atau sudah siapkah daun sawi tersebut dikonsumsi. Sekian penjelasan mengenai aplikasi pengolahan citra digital daun sawi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.